Hadirin hadirat rahimakumullah. Meneruskan pembacaan kitab Al-Adhkar karya Al-Imam Nawawi. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan duduk-duduk atau kumpul-kumpulnya manusia dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Nawawi, faslun az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir itu bisa dilakukan dengan hati, wa yakunu bil lisan, bisa zikir itu dengan lisan. Lek hati berarti lisannya ndak obah begitu. Meneng. Hatinya yang melintaskan zikir, mengingat Allah. Kalau lisan yang bergerak, obah, mulutnya itu gerak-gerak. Nah, ini namanya zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan itu kadang-kadang orangnya zikir lisannya saja, tapi hatinya memikirkan yang lain. Bisa. Ada kalanya dia berzikir dengan lisannya, tapi hatinya ikut berzikir. Jadi zikir itu ada yang dengan hati saja tanpa lisannya berzikir, ada yang lisan. Kalau lisannya berzikir, kemungkinan hatinya ikut berzikir, kemungkinan tidak. Wal afdhalu minhu, mana yang lebih afdal, zikir lisan atau zikir hati? Al afdhal minhu makana bil qalbi wal lisani jami'an. Ya, kalau yang paling afdal ya lisannya berzikir, hatinya ikut berzikir. Bukan lisannya berzikir tapi hatinya memikirkan yang lain. Dua-duanya berzikir bareng. Ini yang paling afdal. Fa in iktasara ala ahadihima, tapi kalau tidak memungkinkan atau belum memungkinkan, si latihan ya. Masih melatih supaya lisan zikir, hati ikut berzikir, sik latihan, melatih. Nah, ini bagaimana? Kalau masih belum bisa dua-duanya bareng, maka zikir hati itu lebih baik, lebih afdal daripada zikir lisan. Berarti sing nomor 1 itu bareng dua-duanya. Berikutnya zikir hati. Setelah itu zikir lisan. Nah, sebagian manusia ini mampunya hanya zikir lisan. Ya, baca maulid misalnya. Wis pokoknya sholawatan, sholawat maca begitu ya. Apakah dia meresapi maknanya? Ya, ada yang meresapi, ada yang tidak. Kalau hanya dia itu sholawat-sholawat saja, zikir-zikir saja, maka ini adalah zikir yang paling bawah, yang paling rendah, yang paling nisor. Seperti sebagian orang ini ya, kalau ono acara maulid, sholawatan dan lain-lain, kadang-kadang yang dinikmati itu suarane sing qasidah. Enak suarane. Ya. Tinggi suaranya. Ya. Melenggok-melenggok misalnya. Kemudian yang dinikmati pukulannya, hadro ini. Nah itu, ya, sing dinikmati itunya. Sehingga dia sholawatan, maulidan hanya dengan lisan saja, tapi tidak meresapi dengan hati. Maka yang seperti ini, sholawat atau zikir yang seperti ini tidak kosong daripada pahala. Ono pahala ya tetap. Ada manfaatnya juga. Apa manfaatnya? Minimal waktu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang negatif sing elek-elek. Maulidan, sholawatan mulai jam misalnya 5 sampai jam 6 misalnya subuh. Nah, di waktu yang sama ada manusia-manusia yang bangun tangi tapi tidak ditakdir maulidan, sholawatan.
itu kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat di jam itu. Jamnya podo, jam 5 jam. Sing iki sholawatan, yang satunya delok gambare wong wedok misalnya. Nah, minimal dengan kumpulnya kita sholawatan maulidan, waktu kita dijaga oleh Allah. Waktu kita dijaga melakukan hal-hal yang baik. Kumpul dalam keadaan yang baik, dapat pahala, dapat manfaat. Tapi jangan cukup di kelas bawah. Ojo sing disor terus seperti itu, jangan. Tapi dilatih untuk naik. Sekiranya kita sholawat, kita zikir itu sambil meresapi maknanya. Jadi hati ikut berzikir. Seperti tadi di fase yang terakhir, ya. A'innatal aqlam fi hadzal maqam wa aqra assalam ala sayyidil anam. Kemudian di akhir tadi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuh. Nah, itu bagi orang-orang yang zikirnya itu tergabung antara lisan dan hati, maka dia berhayal sedang berada di depan kuburannya Rasulullah SAW, dan dia mengucapkan salam walaupun orangnya di Rejoso, walaupun orangnya di sini, tapi dia tenang, khusyuk, kemudian mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan, seakan-akan dia berdiri di depannya kuburannya Nabi. Ini lisannya berzikir, hatinya nyambung. Ini namanya zikir atau sholawat yang paling tinggi nilainya. Kenapa? Karena bareng antara lisan dan hati. Atau bahkan para wali itu, orang-orang pilihan Allah itu, kalau sholawat atau nyebut nama Nabi Muhammad SAW, itu dia menghayalkan wajahnya Rasulullah, bentuknya Rasulullah ada di depannya dia. Jadi kayak lunggu dep-depan begitu bersama Nabi Muhammad. Karena itu saking seringnya mereka hayal Nabi Muhammad, akhirnya mimpi. Akhirnya melihat dalam mimpi. Seperti Sahibul Maulid ini ya, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau itu ketika mudanya sering menghayalkan Rasulullah, sosoknya seperti apa, jenggotnya, rambutnya, matanya indah dan seterusnya, dihayalkan. Akhirnya beliau ya sering mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan zikir yang bersambung atau berbarengan dengan zikir hati. Kalau tidak bisa, berarti yang tengah-tengah tadi itu zikir hati saja. Yang paling rendah, yang paling bawah yaitu zikir lisan saja. Thumma la yanbaghi an yatruka dzikra bil lisan ma'al qalbi khaufan min an yadhunna bihi riya. Kemudian tidak seharusnya manusia itu meninggalkan zikir lisan dan hati. Kenapa? Alasannya karena nanti kok dikira riya, ya, dolek rai, dolek pujian. Wis ndak melakukan zikir hati dan zikir lisan. Kenapa? Yaitu takut orang-orang mengira dia itu riya. Nah, ini tidak seharusnya seperti itu. Meninggalkan amal karena takut riya. Bal yadhkuru bihima jami'an, tapi tetap dia beramal, zikir lisan, zikir hati. Kemudian diusahakan hatinya itu hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ndak zikir tok sebenarnya. Semua amal itu kadang-kadang kita ini campur ambil riya. Salat sunnah kadang kepingin didelok wong. Maca Quran kadang-kadang kepingin dilihat orang. Iktikaf di masjid ingin dipuji orang. Semua amal kadang-kadang bercampur dengan riya, ingin dapat pengakuan, diakoni, cek diakoni wong soleh begitu ya, orang ahli ibadah.
Nah ini dengan berjalannya waktu pelan-pelan diperangi gitu. Wis ndak iktikaf maneh wis wedi riya. Wis nak maca Quran maneh wis wedi riya. Wis nak salat sunnah lagi takut riya. Ndak mau zikir lagi takut akhirnya ndak beramal kalau seperti itu. Tetap beramal tapi diperangi. Jangan sampai bertujuan kepada makhluk, hanya bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperangi sampai datang nanti saat tidak beramal kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qaddamna 'anil Fudail bin Iyad rahimahullahu, dan sudah kami sampaikan daripada perkataan para ulama berkaitan dengan ini sing ana hubungannya sama ini, yaitu diantaranya perkataan Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tokoh ulama, tokoh sufi. Ini sudah kita baca kemarin, diulang sama beliau. Apa kalimatnya, kata-kata beliau? Anna tarkal amali li ajlin nasi riyaun. Kalau ada manusia meninggalkan amal, meninggalkannya karena kenapa? Karena takut sama manusia. Ya kayak mangi gue ya, ndak gelem ngaji, ndak gelem zikir, ndak gelem sholat, wedi dikira riya sama manusia, berarti meninggalkan karena manusia. Maka kata beliau, ini juga adalah riya. Beramal karena manusia riya, meninggalkan amal karena manusia juga dua-duanya riya. Ya terus ya apa? Tetap amal riya, ndak beramal riya, kena. Ya ngarep kena, buri kena, podo riya. Terus bagaimana? Maka caranya tetap beramal, kemudian diusahakan niat-niat sing elek itu dibuang pelan-pelan, sehingga niat yang bagus itu yang ada dalam hati kita. Bukan meninggalkan amal, bukan meninggalkan amal karena manusia. Walau fatahal insan alaihi baba mulahadhatin nas wal ihtiras min tatarruki dzununihimul batilah. Seandainya semua manusia ini memberikan kesempatan ya mikirno atine menungso, sing dipikir ku atine menungso tok ya. Kok pas ngene kok dikira anu ambek wong-wong misalnya, yang dipikirkan itu terus kabeh nglakoni kok pas ambek wong-wong dikira ini dikira lho. Yang diperhatikan itu hatinya manusia, pandangannya manusia, menjaga diri supaya orang-orang tidak berprasangka buruk kepada dia sampai dia meninggalkan amal. Kape takbir delok, waduh akeh sing ngelirik iki urung. Jadi dia sibuk memperhatikan hatinya manusia. Ojo-ojo wong iki delok aku ngene. Nah ini ndak entek-entek itu, terus seperti itu perasaannya, sehingga dia meninggalkan amal-amal. Lan sadda alaihi aktsaru abwabil khair, maka pintu-pintu kebaikan akan tertutup bagi dia. Ya apa kabeh salat urung, kabeh ngaji Quran urung, kabeh zikir urung, kabeh iktikaf berangkat nang masjid urung, kabeh majelis ya kumpul-kumpul majelis yang baik urung. Kenapa? Wedi dikira riya ambek menungso, takut orang-orang suudzon sama dia. Berangkat wis ndak wis. Terus ndak urung, akhirnya semua pintu kebaikan tertutup bagi dia. Yang seharusnya dia melakukan amal-amal urung kabeh ndak jadi. Kenapa? Terlalu sibuk mikir no hati ini menungso. Maka pintu-pintu kebaikan akan tertutup bagi dia. Ya, ndak mungkin akan melakukan kebaikan kalau seperti ini. Wa dhayya 'ala nafsihi syai'an 'aziman min muhimmatid din. Perkara-perkara agama ya akan dia sia-siakan, akan dia tinggalkan. Urusan-urusan agama ditinggalkan semua. Kenapa? Takut sama manusia. Walaysa hadza tariqatul arifin, yang seperti ini bukan jalur atau caranya orang-orang soleh. Para ulama-ulama kita
para kiai-kiai kita, para habaib. Tidak ada cara seperti ini, meninggalkan amal karena takut kepada manusia. Tidak ada, bukan itu caranya mereka. Tapi mereka tetap beramal dengan berusaha. Hati ini tidak ada urusan sama makhluk, tapi beramal karena Allah. Yo tetap nang masjid, yo tetap sholat sunnah, yo tetap ngaji, yo tetap zikir, yo tetap iktikaf, yo tetap hadir majelis-majelis yang baik. Itu ulama-ulama kita seperti itu, dengan niat yang baik, hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya mereka, itu jalurnya para ulama. Lah kalau kita duwe dalan dewi di omah tok, tak gelem nang masjid karena wedi riak, ya wedi dikira riak ambek wong, tak gelem maca Quran, tak gelem hadir majelis, tak gelem maulid, tak gelem manakib, tak gelem haul dan lain. Kenapa? Wedi dikira dolek rai, ya cari pujian. Ya berarti kita tidak sesuai dengan jalurnya para ulama, caranya orang-orang yang soleh, kita tidak sama berarti. Nah ini pemahaman yang seperti itu harus dirubah. Ya tetap keluar, tetap beramal, tapi niatnya diperbaiki. Warawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim. Al-Imam Nawawi meriwayatkan dari kitab hadis Sahihul Bukhari, juga dari kitab Sahih Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Siti Aisyah pernah berkata, nazalat hadhil ayah, ayat Al-Quran ini turun. Apa ayatnya? Wala tajhar bi salatika, dan jangan kamu mengeraskan suara wahai Nabi Muhammad, bi salatika, bacaan kamu ketika salat. Wala tukhafit biha, dan jangan kamu terlalu pelan dalam bacaan. Terusan ayat ini, wabtaghi baina dzalika sabila, tapi carilah cara yang kira-kiranya tengah-tengah, yo ndak banter nemen, yo ndak pelan nemen, tengah-tengahnya. Ini ayat di dalam surat Al-Isra, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, beliau mengatakan ayat ini turun di dalam ad-du'a. Di dalam ad-du'a. Doa itu maknanya bisa sholat ya. Doa itu bisa sholat. Nah, kata para ulama, dulu Nabi SAW jika sholat bersama para sahabat, beliau itu membaca Al-Quran dengan suara yang keras, banter suaranya Nabi itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sing ndak sholat pun ikut dengar bacaan Al-Qur'annya Nabi. Dan yang mendengar itu bukan sahabat saja, tapi orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman juga mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi dalam sholat. Saking banteri. Fa idza sami'ahul musyrikun, ketika orang-orang musyrik yang ada di Mekah mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi Muhammad karena keras, maka sabbul Qur'an, mereka ngilok-ngilok no Al-Qur'an. Apa itu? Ayat apa itu? Ya, kainane Muhammad itu palsu, bukan kitab suci itu, bukan firman Tuhan itu gaenane Muhammad. Diilok-ilok no Al-Qur'an itu. Kenapa? Karena mereka mendengar bacaannya Nabi ketika wa man anzalahu, dan Tuhan yang menurunkan itu Al-Qur'an ikut kena jelek-jelekan ya, diolok-olok, dielek-elek no. Dudu Qur'an itu sing dielok-elok no, tapi yang menurunkan Al-Qur'an yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Diilok-ilokno juga sama orang-orang musyrik. Ya. Tuhane pisan. Ya, jare ini ono Tuhan, tapi tidak tahu ketok Tuhane. Ya, singitan begini, diilok-ilokno. Al-Qur'annya dijelek-jelekkan. Tuhannya Nabi Muhammad juga ikut dijelek-jelekkan. Maka ketika terjadi kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wala tajhar bi shalatika, dan jangan kamu mengeraskan suara wahai Nabi Muhammad ya di dalam salatmu. Wala tukhafit biha, dan jangan terlalu pelan. Wabtaghi baina dzalika sabila, tapi cari cara bacaan yang tengah-tengah, tidak terlalu banter juga tidak terlalu pelan. Dan ini adalah sesuai yang diucapkan oleh istri Nabi, karena beliau itu satu ummul mukminin, ya salah satu daripada istrinya Nabi SAW. Yang kedua, beliau itu termasuk istri Nabi yang ilmunya itu luas, khususnya berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Ya, memahami Al-Quran beliau itu luas ilmunya, Siti Aisyah ini. Dan ini persis dengan ucapan Siti Aisyah. Beliau mengatakan dalam ayat ini, unzila dzalika fid du'a. Ayat ini diturunkan ketika doa. Doa bisa maknanya itu sholat. Nah, kalau kita belajar ilmu fikih itu bab sholat pembukaan itu as-sholatu lughatan ad-du'a atau ad-du'a bi khairin, ya. Sholat itu adalah maknanya itu doa begitu. Atau bisa jadi doa itu, kenapa dikatakan doa oleh Siti Aisyah? Karena di dalam sholat itu di dalamnya terdapat doa juga, ya. Ihdinas siratal mustaqim, itu kan doa. Kemudian ketika kita duduk di antara dua sujud, ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, ini kan doa semua. Kemudian tasyahud akhir misalnya, itu doa-doa isinya. Berarti isi daripada salat yang kita lakukan itu sebagian adalah doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun di dalam doa maksudnya yaitu salat. Makna ayat ini, lek maca Quran aja terlalu banter, ya, melebihi daripada keperluan. Didelok lek sing salat dik buri wong loro, ya cukup dikeraskan supaya 2 orang ini mendengar. Lek sing salat di belakang 20 orang, ya rada banter didik. Kalau yang di belakang itu 50 orang, 100 orang, ya dilebihkan lagi, dinaikkan lagi suaranya. Berarti banter atau ndaknya itu melihat makmumnya itu berapa orang sih, ya. Kalau melebihi daripada itu, terlalu banter, akhirnya orang-orang musyrik mendengarkan bacaan tadi itu, akhirnya ngilok-ngilokno Al-Quran, ngilok-ngilokno Gusti Allah nanti. Oleh ngono tak pelano nemen aja gak krungu belas wis, ya. Ya keliru juga. Akhirnya ya sing buri ndak krungu apa-apa, moro-moro amin padahal durung mari. Ya Fatihah. Ya. Cinta ini kok ndak ono swara nih imam iki. Gledeke wis sujud misalnya. Ndak ada suaranya, terlalu pelan. Ya, tidak seperti itu juga. Karena nanti sahabat-sahabatnya Nabi tidak dengar bacaannya Nabi, atau makmum-makmum tidak dengar bacaan imam nantinya. Tapi cari bacaan yang tengah-tengah sesuai dengan kebutuhan. Ya sing mburi krungu mendapatkan manfaat, ya, dan orang-orang yang musuh terhadap Islam tidak mendengarkan bacaan Quran kita waktu itu. Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran, ya, kita ambil pelajaran. Lek nggih acara-acara salone aja gede-gede. Sing hadir wong selawe salone tutuk prapatan. Sampai bengi mana ya? Dangdung. Sholawat maulid. Akhirnya
tanggane jantungan ya wis tuwa, sing lara untu tambah lara untu, bayi kae turu tangi, sing asale seneng ambek maulid akhirnya benci ambek maulid. Opo ae iki ya diilok-ilokno akhirnya. Kenapa? Apakah kesalahan itu di orang-orang yang mendengar? Bukan, kita ini melakukan kesalahan. Kenapa? Mengeraskan suara tapi melebihi daripada kebutuhan. Lek sing hadir wong selawe ya cukup salon jiji, ojo diketno. Wis kirane intinya kan supaya dengar orang-orang itu kan. Ya sudah. Lu ndak sing kono-kono cek krungu pisan. Lho kira-kira gelem lah ngrungokno. Iya lek gelem. Teko misalnya tonggo-tonggo yang jauh-jauh denger, anu Ustaz minta tolong salonnya banterno. Soale kepingin ngrungokno teko omah. Nah ini ndak apa-apa. Buktinya kan ndak seperti itu ya. Sing ono teko ngelabrak ya. Cek banter ya Ustaz, salone Ustaz. Ya, sing teko mek 30 ae lho. Nah, ini kadang-kadang kita melebihi dan itu tidak baik ya, walaupun corong-corongnya masjid, masjid, utamanya kalau di daerah kita ini tidak satu akidah, tidak kabeh ahlu sunnah wal jamaah ya. Ada saudara-saudara kita yang tidak setuju dengan maulid, baca maulid. Lah itu mari ngono omahe ya ben seminggu sekali coronge nang omahe. Tak apa-apa wis ceke kobong ya kupinge. Ya ndak seperti itu, Islam ndak seperti itu ya. Sampai maulid ono dhewe. Sing gak gelem maulid ya jangan diperdengarkan. Apalagi mereka bukan orang Islam. Jangan terganggu dengan corong-corongnya kita, salon-salonnya kita. Dan Nabi tidak diperintahkan seperti itu. Nah, artinya dari ayat yang turun ini kepada Nabi SAW, Nabi tidak diperintahkan untuk meninggalkan amal. Oh, gara-gara diilok-ilokno ambek orang musyrik, wahai Muhammad jangan sholat. Tak ada, tetap sholat, tapi diatur. Oh, wahai Muhammad, karena diilok-ilokno ambek orang musyrik maka jangan baca Al-Quran. Menengotok ini habis. Hari ngono ruku, ndak tetap maca Quran tapi diatur sama Allah, diajari. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Ya, jangan karena orang akhirnya kita meninggalkan amal, bukan, tapi diperbaiki niatnya. Wis gak wis. Opo aku jarine wong kampung. Ya, dolek rai, dolek jeneng. Suarane dienak-enakno cek diwara munsyid internasional misalnya, atau diwara bocoan Qur'ane dienak-enakno begini. Jangan ditinggalkan tapi diperbaiki niatnya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya diperhatikan amalannya oleh orang-orang lain, maka sama Allah tidak diperintahkan untuk berhenti beramal, mandeko, enggak, tapi tetap beramal, tapi caranya dirubah. Kita juga seperti itu, zikir, kemudian dalam hati, waduh, wedi ya aku enggak zikir wis mandek. Nah ini salah. Tetap zikir tapi diperbaiki niatnya. Tidak melakukan amal kecuali ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.